Alap-alap Laut Kidul karya Hopinghu bagian 6F. Ki Harya Bakawulung adalah guru Raden Praseno yang kini menjadi adipati di Madura bergelar Pangeran Cakraningrat. Tentu saja kedatangan kedua datuk itu diterima dengan hormat oleh sang adipati. Juga Pangeran Cakraningrat menerima Wiku Menak Koncar dengan hormat. Dia mengenal baik kakek itu, apalagi Wiku Menak Koncar membawa salam dari Adipati Belambangan. Untuk menghormati dua orang datuk itu, Pangeran Cakraningrat mengadakan perjamuan makan. Setelah selesai perjamuan, mereka bercakap-cakap dalam sebuah ruangan tertutup karena Ki Harya Bakawulung minta kepada bekas muridnya itu untuk membicarakan urusan penting secara rahasia. Setelah mereka bertiga duduk di ruangan tertutup, Ki Harya Bakawulung menceritakan rencananya, mengajak sang adipati untuk menghimpun kekuatan seluruh kabupaten di Madura untuk memerangi Mataram. Jangan khawatir, anak Mas Adipati, sang Adipati Belambangan juga sudah siap untuk membantu gerakan kita. Kalau seluruh kekuatan di Madura dihimpun, kemudian dibantu oleh pasukan Belambangan, mustahil kita tidak mampu mengalahkan Mataram. Ki Harya Bakawulung menutup bicaranya. Sejak tadi Pangeran Cakraningrat hanya mendengarkan saja. Walaupun hatinya merasa terkejut bukan main, namun dia bersikap tenang dan hanya mendengarkan sampai bekas gurunya itu berhenti bicara. Setelah itu baru dia berkata, "Akan tetapi, Bapak Guru, itu berarti pemberontakan terhadap Mataram. Tidak mungkin saya memberontak terhadap Kanjeng Sultan Agung. Beliau tidak berniat menguasai Madura, melainkan hendak mempersatukan semua daerah untuk menghadapi Kompeni Belanda. Untuk mempersatukan seluruh Madura beliau malah mengangkat saya menjadi Adipati Madura. Bagaimana sekarang Bapak Guru menganjurkan saya untuk memberontak terhadap Kanjeng Sultan Agung?" Hehehe. Ki Harya Bakawulung memaksa diri tertawa, sungguh pun di dalam hatinya dia marah mendengar ucapan bekas murid yang kini menjadi adipati itu. "Anak Mas Praseno. Semua itu hanya siasat licik Sultan Agung saja. Lupakah anak Mas betapa banyaknya sanak keluarga kita yang tewas ketika Mataram datang menyerbu? Bukankah banyak para paman dan saudara anak Mas yang juga terbunuh? Sultan Agung mengangkat anak Mas sebagai adipati agar hanya anak Mas melupakan semua itu? Lain waktu kalau saatnya tiba, tentu anak Mas yang akan dibunuhnya. Lebih baik kita mendahului daripada didahului oleh Raja Mataram yang kejam itu." Pangeran Cakraningrat menghela napas dalam. "Bapak Guru, urusan ini bukanlah urusan kecil dan sepele. Harus dipikirkan masak-masak dan disepakati oleh semua bupati. Saya kira tidak ada bupati yang akan menerima dan menyetujui pemberontakan, Bapak Guru. Maafkan saya tidak mau menyengsarakan rakyat Madura dengan lain peperangan lagi. Kanjeng Sultan Agung bukanlah musuh kita, melainkan pemimpin kita untuk menghadapi keserakahan Kompeni Belanda." Bukan main marahnya hati Harya Bakawulung mendengar ucapan bekas muridnya itu. Dia masih mencoba untuk membujuk, dibantu oleh Wiku Menak Koncar, akan tetapi sama sekali kesetiaan Pangeran Cakraningrat terhadap Sultan Agung tidak goyah. Dengan putus harapan dan marah, Ki Harya Bakawulung mengajak Wiku Menak Koncar untuk meninggalkan Sampang. "Bagaimana kalau kita mencoba untuk membujuk Pangeran Pekik, adipati di Surabaya?" Wiku Menak Koncar berkata kepada Ki Harya Bakawulung ketika perahu mereka sudah meninggalkan pantai Madura dan memasuki Selat Madura. Ki Harya Bakawulung yang muram wajahnya itu menjawab kesal. "Pangeran Pekik? Seperti mengharapkan matahari bersinar di malam hari. Tidak mungkin sama sekali. Setelah dia menikah dengan Ratu Wandansari, menjadi mantu Sultan Agung, mana mungkin dia diajak memberontak terhadap mertuanya? Kalau begitu, apa yang akan Andika lakukan sekarang, Kakang Harya? Kalau sudah tidak ada sesuatu lagi yang dapat kubantu, lebih baik aku kembali saja ke Belambangan," kata Wiku Menak Koncar. "Nanti duku, Adi Wiku," kata Ki Harya Bakawulung. Dia tampak mengerutkan alisnya, termenung dan mengolah pikirannya. Kemudian dia mengepal tangan kanannya dan memukul pahanya sendiri. "Ah, inilah jalan terbaik. Kita harus dapat memberi pukulan yang tepat sekali untuk menghancurkan hati Sultan Agung dan melemahkan kedudukannya, merenggangkan hubungan Mataram dengan Surabaya dan Giri. Dengan demikian, kita dapat membalas dendam kepada Sultan Agung. Bagaimana caranya?" tanya Wiku Menak Koncar, ingin tahu sekali. "Kita harus membunuh Ratu Wandansari." "Membunuh Ratu Wandansari? Mengapa? Dan apa untungnya bagi kita?" "Adi Wiku, jatuhnya Surabaya dan Giri karena putri Sultan Agung itu." Pangeran Pekik menjadi lemah dan perlawanannya berhenti karena dia dinikahkan dengan Ratu Wandansari.
Kemudian Giri jatuh karena Ratu Wandansari yang menjadi senopati memimpin pasukan menyerbu Giri. Sekarang, hubungan antara Surabaya dan Mataram menjadi kuat karena ada Ratu Wandansari dan Giri juga tunduk karena melihat Surabaya juga tidak lagi memusuhi Mataram. Nah, kalau Ratu Wandansari dibunuh, selain hati Sultan Agung menjadi hancur karena kehilangan puterinya yang amat dikasihi, juga Pangeran Pekik tidak terikat lagi kepada Mataram. Setelah begitu, tentu Surabaya dan Giri siap untuk menentang Mataram. Bukankah siasat ini baik sekali? Wiku Menak-Koncar mengangguk-angguk dan memandang kepada sahabatnya dengan kagum. Hebat! Siasat itu memang bagus sekali, Kakang Harya. Akan tetapi, bagaimana kita akan dapat membunuh Ratu Wandansari? Ia adalah seorang wanita sakti mandraguna. Ki Harya Bakawulung tersenyum lebar. Aku tahu bahwa Ratu Wandansari adalah murid mendiang Bagawan Sindu Sakti yang dulu menjadi ketua perguruan silat Jatikusumo. Akan tetapi betapapun saktinya, tidak mungkin dia dapat mengalahkan Andika atau aku, apalagi kalau kita berdua melawannya. Akan tetapi, Kakang Harya, ia telah menjadi istri Pangeran Pekik. Ia tentu berada di istana Kadipaten Surabaya dan terjaga kuat. Bagaimana kita mendekatinya, apalagi membunuhnya? Inilah yang harus kita selidiki, Adi Wiku. Kita selidiki ke Surabaya dan begitu ada kesempatan, kita bertindak. Bagaimana? Apakah Andika masih mau membantuku? Baiklah, aku akan membantumu, Kakang Harya. Bagus, terima kasih, Adi Wiku. Tidak perlu berterima kasih karena kalau usaha kita berhasil berarti suatu keuntungan besar pula bagi Kabupaten Belambangan. Mereka lalu memerintahkan anak buah untuk mengarahkan perahu ke Surabaya. Setelah meninggalkan dusun Gampingan, Aji berhenti di persimpangan jalan, meragu sejenak. Dia merasa bingung harus mengambil jurusan mana. Biarpun ia mengemban tugas untuk mencari putra mendiang gurunya yang berada di Banten, yaitu daerah yang menurut gurunya berada jauh di barat, juga keinginannya mencari Hasanuddin putra ayahnya mengharuskan dia pergi ke daerah Galuh di utara lalu ke barat, namun keinginannya merantau dapat dilakukan ke arah mana saja. Tiba-tiba teringatlah dia akan burung alap-alap yang sering dilihatnya di atas pantai Laut Kidul. Teringat akan ini, langkahnya membawanya ke selatan, ke arah laut. Tak lama kemudian Aji sudah berdiri di atas pantai berpasir, memandang ke arah laut yang bergelombang. Ombak besar bergulung-gulung, memanjang seperti naga. Kepala ombak yang putih itu berkejaran, lalu bertumbukan dan pecah menimbulkan suara menggelegar. Air laut bergerak dan bergelora, siang malam tak pernah berhenti. Aji menengadah, memandang ke angkasa, mencari-cari. Tiba-tiba dia tersenyum dan matanya bersinar-sinar karena dia melihat apa yang dicarinya. Titik hitam melayang-layang di antara awan itu. Alap-alap Laut Kidul, demikian dia memberi nama burung yang telah menjadi kesayangannya itu. Titik hitam itu semakin membesar, semakin turun sehingga akhirnya dia dapat melihat dengan jelas. Alap-alap yang gagah perkasa, melayang-layang berputaran seolah-olah menyambutnya. Kemudian burung itu terbang pergi ke arah timur, Aji mengangguk-angguk. Baiklah, alap-alap Laut Kidul, aku akan mengikuti ke arah mana engkau terbang, katanya. Burung itu seolah memberi petunjuk kepadanya bahwa dia harus memulai perantauannya ke arah timur. Mulailah Aji dengan perjalanannya. Dia menuju ke timur. Naik turun bukit-bukit yang seolah tiada habisnya itu. Dari ketinggian bukit-bukit itu dia kadang dapat melihat Laut Kidul. Dari jauh tampak tenang membiru. Diam dan tenang. Pasahal dia tahu benar bahwa laut itu tidak pernah diam, berhari-hari Aji melakukan perjalanan melalui Pegunungan Kidul, atau Pegunungan Seribu yang memanjang dari barat ke timur itu. Di waktu malam dia bermalam di dusun yang dilewatinya, kadang juga terpaksa harus bermalam di sebuah guha yang gelap. Beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah dusun di tepi pantai. Dusun Wonocolo yang terletak di pantai Teluk Panggul. Karena hari telah menjelang senja, Aji mengambil keputusan untuk bermalam di dusun itu. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.